Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputar noken as dan desain kop lur ya. Jadi ketika kita mau memasang atau mengganti noken as yang menggunakan lip tinggi atau produk-produk racing, itu kita harus memperhatikan dulu desainnya kop ini ya. Apakah kop ini mampu kita kasih noken as yang lipnya tinggi atau tidak lur ya. Jadi kita jangan asal mengganti noken as yang lipnya terlalu tinggi jika kopnya ini masih standar. Jadi ini kopnya masih standar dan ini noken asnya sudah dari BRT lur ya, tapi nggak terlalu tinggi lur untuk lipnya. Jadi nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengganti noken as. Oke, jadi apa saja yang perlu kita amati ya atau kita perhatikan, nanti akan saya bahas satu persatu lur. Jadi biar nggak gagal dalam memasang noken as yang sudah modif lur ya. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama, yang baru menemukan channel saya silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like. Jika ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar lur. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya dan gak ketinggalan dengan video saya terbaru. Jika menurut kalian bermanfaat silahkan share ke teman-teman lur video ini. Siapa tahu ada yang membutuhkan ini ya. Oke, langsung saja lur. Satu persatu saya tunjukkan ini apa saja yang perlu diperhatikan nanti. Oke, jadi yang pertama kita perhatikan nanti tentang overlap. Nah, ketika posisi noken as berada di overlap lur ya. Jadi overlap itu ketika posisi kelap itu dua-duanya ngangkat lur. Jadi dua-duanya ngangkat seperti ini ya. Nah, ini posisi overlap. Nah, yang perlu kita perhatikan itu jaraknya antara daun sini lur. Klep in sama egg-nya itu jaraknya ini jangan terlalu mepet ya. Nah, ini tinggi overlapnya. Jadi semakin tinggi nanti noken as, speknya noken as ini overlap semakin tinggi, ini semakin dekat lur. Semakin dekat bisa nabrak ini. Jadi pilihlah noken yang sesuai dengan desainnya ini, desainnya kopnya. Kalau kop masih standar jangan terlalu tinggi lur ya. Untuk tinggi overlapnya jangan terlalu tinggi. Jadi jaraknya ini paling enggak 2 mili atau 3 mili lur. Kalau 1 mili itu terlalu resiko lur ya. Jadi apalagi kalau kita menggunakan berkelap yang masih standar. Jadi ketika RPM tinggi ini biasanya floating lur. Floating itu kelap itu nutupnya telat. Jadi lambat. Kalau ini terlalu dekat nanti ketika RPM tinggi ini bisa numpang lur. Jadi numpang posisi seperti ini. Kelap bisa tumpangan gini karena dia nutupnya lambat disebabkan oleh berkelap ini kualitasnya kurang bagus, masih standar. Jadi usahakan jaraknya ini paling enggak 2 mili atau 3 mili. Ya seginilah aman ini jaraknya untuk jaga-jaga RPM tinggi. Ya, tapi kalau kita ingin menggunakan noken as yang overlapnya tinggi ya kita harus rubah sudutnya. Sudut klep ini diperlebar sini, keluar sini. Jadi jarak antara daun klep ini semakin jauh. Itu nanti kita bisa bikin overlap yang lebih tinggi lagi. Nah, jaraknya semakin jauh. Kalau ini masih standar ya jangan terlalu tinggi, nanti bisa nabrak klepnya lor. Jadi ini untuk masalah overlap lor ya. Oke, yang selanjutnya perlu kita perhatikan itu ketika noken as ini ya, noken as ini mencapai puncak lipnya. Jadi puncak lipnya. Nah, ini artinya di klep ini membuka yang paling tinggi lur. Ya, yang perlu kita perhatikan itu kancingan kukunya ini loh, kukunya klep. Nah, jadi ketika kita mau masang noken as lip tinggi, ini kita pasang dulu di sini. Kita perhatikan di sini ya. Nah, ini kita dorong masuk
ini sampai berapa, hampir mentok ya lur. Ini dikasih jarak lur, kita 1 mili antara kuku dan silnya, jangan sampai dia nabrak. Nah, berarti ini tinggi maksimalnya segini lur, tinggi maksimalnya. Nah, jadi dikelap, berarti ini kelapnya lip ngangkat maksimalnya segini. Jangan sampai kita pasang noken as yang tinggi lipnya melebihi ini. Kalau melebihi dari ini nanti kukunya ini nabrak sil. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kubah, ingat kubah masih standar ini kopnya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi overlap sama angkatan yang lipnya paling tinggi ya. Ini jadi antara kuku sama sil harus benar-benar diperhatikan lur. Kalau kita pasang noken as yang lipnya tinggi atau yang ekstrim ya kita harus merubah ini desainnya. Bos kelep ini kita rubah, desainnya sudah berubah semuanya. Jadi seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi per klep. Nah, per klep ini ketika masuk apa itu lip tertinggi, dia kan ngeper gini tuh lur. Ini perhatikan alurnya ini sampai apa ini? Jenenge apa iki bahasa Indonesia ini tempuk iki. Tempuk apa? Pokoknya mepet ya. Niki mentok lah lur ya, mentok. Jadi antar ulir ini jangan sampai mentok lur ya. Ini kita perhatikan juga ini untuk kelepnya. Kalau pakai kelep racing itu kan ulirnya jumlahnya kan sedikit lur, jadi jaraknya jauh. Itu masih bisa kita pakai lip yang tinggi. Tapi kalau masih standar jangan pakai lip yang terlalu tinggi, nanti ini bisa mentok. Oke, jadi intinya lur ya, ketika kita mau memasang apa, melakukan upgrade mesin, itu yang perlu kita lakukan perubahan itu noken as pakai lip tinggi atau merubah desainnya kop dulu lur ya. Itu mana yang harus didahulukan. Ini sekedar saran lur, sekedar saran dari saya lur ya. Alangkah baiknya kita merubah desain kopnya dulu ya. Karena apa? Ini ibaratnya sebuah bangunan lur. Kita ibaratnya bangun rumah lur ya. Ini carane apa wi? Pondasi lur. Nah, pondasi ini diapik isik, dikuatkan lur, dikasih cakar ayam ya, dicor sing jeru biar kokoh nanti bangunannya. Jadi ketika sudah jadi bangunan rumah, ketika kita ingin rumah itu kita apa, tingkatnya ya, kita bangun tingkat kan pondasinya sudah kuat kan nggak masalah, nggak tingkat pun juga nggak masalah. Yang penting kan pondasinya sudah kuat dulu. Nah itu saya ibaratkan seperti itu lur kop ini. Jadi misalkan kop ini kita rubah, sudutnya kita sudah kita geser sudutnya, klep juga kita ganti yang lebih lebar, kita geser sudutnya. Nah itu ketika kita masang noken as, meskipun speknya lipnya itu tinggi, ini sudah aman lur. Pasang noken as standar juga nggak masalah, pakai noken as yang lip tinggi juga nggak masalah, sudah aman. Jadi alangkah baiknya kita itu merubah desain kopnya dulu daripada noken asnya dulu. Itu sekedar saran. Jadi sewaktu-waktu kita mau ganti spek noken as pakai lip tinggi, ini noken anu kopnya ini sudah mampu, desainnya sudah mampu. Kecuali kalau kalian mau masang noken as yang lipnya nggak terlalu tinggi, nggak masalah, pakai kop standar nggak masalah. Yang penting tadi itu overlapnya nggak sampai gabrok lur ya. Itu diperhatikan yang itu. Juga batang klepnya tadi antara sil sama kancingannya jangan sampai tempuk lur. Gaprok, tempuk, sembuh bahasanya apa kono. Jadi seperti itu ya. Yang penting yang utama itu sebenarnya ini kita tata dulu kopnya. Jadi terkadang itu ada orang itu mau pesen noken as, dia minta lipnya segini-segini. Nah yang ada di pikiran saya itu nanti kopnya mampu nggak, desain kopnya dikasih lip yang tinggi itu mampu nggak, itu yang membuat saya bingung. Kadang kan nggak dibawa kopnya, jadi kita nggak bisa ngukur tinggi overlapnya nanti sampai berapa mentoknya, kan nggak tahu desainnya seperti apa, kan nggak tahu. Jadi jangan asal ganti noken as yang lipnya terlalu tinggi. Kalau lipnya masih
Gak terlalu tinggi sih, aman aja. Jadi itu. Nah, ketika ini sudah kita rubah sudutnya lebar, itu aman saja. Kita mau bikin lip tinggi itu aman saja. Jadi seperti itu lur ya, untuk pembahasan tentang ganti noken as pakai lip tinggi. Saya akhiri cukup sekian dari saya lagi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.